Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit, terkhusus wabah COVID-19 ini yang sedang menyerang negara kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari eksperimen yang saya lakukan, yaitu eksperimen mengenai buah tomat dan juga buah pisang melalui 5 perlakuan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, ini dia videonya teman-teman. Video pengamatan saya. Nah, saya menggunakan 3 buah tomat. Tomat yang saya gunakan ini adalah tomat yang masih segar dan baru petik, yang warnanya masih orange dan juga ya ada yang mungkin sedikit kehijauan karena memang masih segar. Nah, selain buah tomat, saya juga menggunakan buah pisang teman-teman. Untuk pisang yang saya gunakan ini adalah jenis pisang Ambon. Pisangnya juga masih mentah dan warnanya masih hijau muda. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Selain itu, kita juga membutuhkan timbangan. Untuk apa timbangan itu? Yang pertama, timbangan itu kita gunakan untuk menimbang berat awal dari 5 perlakuan tadi. Itu berat awalnya berapa, sampai hari demi harinya juga kita timbang. Hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, sampai seterusnya. Dan jadi nanti ketemu perbandingannya seperti apa antara hari yang pertama dan hari yang kedua. Nah, kenapa saya menggunakan timbangan ini? Alasan yang lain karena saya mengamati beratnya, berat dan juga warnanya seperti apa nanti warna dan juga beratnya, apakah berbeda dengan awal ketika masih belum dilakukan perlakuan itu, ataukah mungkin sama, ataukah tidak ada perubahan apapun. Ya, mari saja kita lanjutkan melihat. Nah, untuk buah-buahan yang kita gunakan, kita beri tanda. Di video kali ini saya memberikan tanda dengan nomor. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan tanda yang lain, ya nggak apa-apa. Kita beri nomor 1 sampai 3 di masing-masing buah. Pemberian nomor ini bertujuan untuk mempermudah kita mengingat perlakuan mana, perlakuan yang nomor 1, perlakuan yang nomor 2, yang nomor 3, atau perlakuan yang lain. Nah, untuk perlakuan yang pertama yaitu kita masukkan buah pisang yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah kita beri nomor, ke dalam plastik. Kemudian kita bungkus rapat. Untuk perlakuan yang pertama. Untuk perlakuan yang kedua, ambil 1 pisang yang sudah kita siapkan tadi dan kita diamkan di udara. Jadi perlakuan yang kedua itu tidak dibungkus dengan plastik, berbeda dengan perlakuan yang pertama. Nah, untuk perlakuan yang ketiga itu kita ambil buah tomat. Kemudian kita bungkus dengan plastik. Sama seperti perlakuan yang pertama. Untuk perlakuan yang keempat, yaitu kita ambil 1 buah tomat, kemudian kita biarkan di udara. Sama seperti perlakuan yang kedua. Dan untuk perlakuan yang kelima, yaitu antara buah tomat dan juga buah pisang, kita masukkan ke dalam wadah plastik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita timbang masing-masing perlakuan tersebut. Berapa beratnya? Mulai dari perlakuan yang pertama, perlakuan yang kedua, sampai ke perlakuan yang kelima,
masing-masing kita timbang agar kita mengetahui berapa besar berat awal, dan kemudian nanti kita bandingkan dengan berat akhir ketika di akhir pengamatan kita. Jangan lupa kopi. Nah, mengenai berapa hasil timbangannya nanti akan saya tampilkan di akhir video. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya seperti apa. Nah, untuk video kali ini, ini adalah pengamatan hari ke-1, hari pertama. Setelah misalnya saya sekarang ini membuat dan besoknya saya baru mengamati. Pengamatan perubahannya seperti apa? Mulai dari beratnya apakah berubah, dan berapa perubahannya kalau misalnya ada perubahan, dan warnanya seperti apa di masing-masing perlakuan. Nah, untuk yang hari pertama ini, yang buah kedua warnanya sudah agak menguning, berbeda dengan satu hari sebelumnya. Padahal satu hari sebelumnya itu sudah masih hijau, masih muda sekali. Untuk perlakuan yang ketiga pada hari pertama, warnanya masih tetap sama dan beratnya pun nggak jauh berbeda. Apakah karena saya menggunakan timbangan yang seperti ini? Untuk perlakuan yang keempat, warnanya justru malah lebih gimana ya? Lebih hidup aja, lebih cerah gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat hasil dari perlakuan yang keempat di hari yang pertama. Dan ini adalah perlakuan kelima di hari yang pertama, teman-teman. Bisa teman-teman lihat warnanya agak menguning, dan di dalam plastiknya itu sedikit agak mengembun gitu. Warna buah pisangnya menguning, tomatnya masih belum ada perubahan sih sebenarnya. Cuma yang paling terlihat perubahan yang ada di buah pisang karena sedikit menguning. Nah, lanjut di hari yang kedua, teman-teman. Di hari yang kedua ini, untuk perlakuan yang pertama, warna buahnya sudah agak menguning, teman-teman. Warna buah sudah agak menguning. Selebihnya masih belum ada perbedaan. Mohon maaf saya tidak menampilkan hasil penimbangannya, tapi nanti saya akan tampilkan di video yang akhir bagaimana hasil penimbangan di hari yang kedua. Nah, lanjut untuk buah pisang yang kedua, untuk perlakuan yang kedua, bisa teman-teman lihat warnanya menguning, sudah matang tapi agak sedikit mengkerut gitu. Nah, untuk perlakuan yang ketiga, itu terdapat bintik pada buah tomat. Nah, di balik nomor ini ada bintik 2, teman-teman. Entah itu karena apa, saya juga kurang paham. Nah, di perlakuan yang keempat, teman-teman, tidak ada perubahan, hanya saja warnanya lebih cerah, sama seperti yang hari pertama. Mohon maaf ya teman-teman kalau sedikit rame. Nah, untuk perlakuan yang kelima, buah pisang yang dibungkus dengan tomat, warnanya itu menguning, dan buah tomatnya juga masih belum ada perubahan. Yang terlihat. Warnanya juga masih cenderung sama lah. Nah, di hari yang ketiga ini baru terlihat perubahan yang terjadi, teman-teman. Nah, untuk perubahan yang terjadi yaitu terkait warnanya. Sudah ada bintik-bintik hitamnya
baik di buah pertama, perlakuan pertama maksud saya, perlakuan kedua itu sama, ada bintik-bintik hitamnya. Bisa teman-teman lihat ya pada video yang ada di atas, itu ada perubahan warna, jadi agak sedikit bintik-bintik hitam. Apakah ini merupakan proses pembusukan atau gimana? Nah, ini dia teman-teman lebih jelasnya untuk perlakuan yang ketiga terhadap buah tomat. Yaitu ada bintik-bintiknya tadi itu ya. Nah, untuk perlakuan yang keempat masih tidak ada perubahan, jadi masih sama, warnanya itu masih sama seperti yang awal ya, bisa kita lihat ya teman-teman. Dan untuk perlakuan yang kelima teman-teman, di hari yang ketiga ini sama, pada buah pisangnya juga ada bintik-bintiknya, tapi sedikit, nggak terlalu banyak seperti yang perlakuan sebelumnya. Nah, kita menginjak video di hari yang keempat teman-teman. Jadi di hari keempat ini bintik-bintiknya itu semakin lebar dan semakin jelas, bisa dilihat ya teman-teman di video. Dan untuk beratnya, perubahan beratnya tidak terlalu besar, tidak terlalu terlihat kalau di timbangan seperti ini. Ya mau gimana lagi, saya juga nggak punya timbangan yang elektrik, ya terpaksa saya pakai yang apa adanya aja. Nah, untuk perlakuan yang kedua ini teman-teman, kembali lagi ke video. Perlakuan yang kedua, warnanya sudah ya bisa dikatakan mulai membusuk lah, mulai membusuk pada buah pisangnya, ada bintik-bintiknya, dan ujungnya juga udah warnanya hitam. Nah, untuk di perlakuan yang ketiga, bintik yang ada pada buah tomat ini sudah semakin terlihat, semakin jelas ya, teman-teman. Dan untuk beratnya juga ya masih belum terlalu terlihat, mungkin hanya beberapa gram lah mengurangnya, karena memang dibiarkan di udara atau karena proses penguapan itu. Nah, di perlakuan yang keempat teman-teman, tidak ada perubahan, masih sama, warnanya masih sama, masih cerah, dan beratnya pun tidak terlalu banyak berubah. Bisa teman-teman lihat di video. Nah, ini teman-teman, warnanya masih cerah sekali, merah merona. Nah, di perlakuan yang kelima, perlakuan yang terakhir ini, itu semakin menguning dan ujung dari buah pisangnya itu semakin hitam. Nah, ujungnya semakin hitam karena sudah ya mungkin mulai membusuk. Ya bisa dilihat ya teman-teman, ini tadi. Nah, kita menginjak pengamatan di hari yang terakhir teman-teman, yaitu hari yang kelima. Nah, saya mohon maaf teman-teman, itu ada cangkir kopi saya. Nah, di perlakuan yang kedua ini, pada video ini bisa kita lihat warnanya sudah, bintik-bintik hitamnya itu sudah semakin terlihat dan juga sedikit mengkerut ya teman-teman. Kalau kita amati secara detail ini, teksturnya tuh kayak sedikit mengkerut lah. Untuk yang ketiga, perlakuan yang ketiga pada buah tomat, nah itu masih ada bintik-bintiknya teman-teman. Bintik-bintik yang kemarin itu masih terlihat. Di perlakuan yang keempat ini tidak ada perubahan, warnanya juga semakin cerah. Nah, bisa teman-teman lihat ya, itu warnanya cerah teman-teman. Dan di perlakuan yang terakhir teman-teman,
ini sudah bisa dikatakan busuk kalau menurut saya. Karena kalau kita kupas kulitnya itu mungkin dalamnya juga udah lembek, kulitnya juga warnanya udah hitam, ujung-ujungnya juga udah hitam. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu, ini dia rangkuman dari eksperimen saya dari perlakuan 1 sampai perlakuan 5. Mungkin kalau misalnya teman-teman amati, perubahannya tidak terlalu signifikan dan mungkin juga tidak terlalu terlihat. Bisa teman-teman lihat sendiri. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan ataupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga butuh saran dari teman-teman, saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan dari saya, silahkan diingatkan. Dan apabila ada request dari teman-teman, mungkin bisa dicantumkan di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan klik tombol like dan subscribe, jangan lupa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.